Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali W. Pratama, saya dari kelas TI 24C8, Kampus Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu mengenai perintah dalam database, yaitu adalah perintah join yang akan kita terapkan di website aplikasi Oracle Apex. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kegunaan fungsi dari join. Nah, join ini digunakan untuk menggabungkan suatu table dan juga kolom dari database yang sudah kita punya dengan table dan juga kolom lainnya. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Tolong simak video berikut dengan baik agar memberikan manfaat untuk kalian semua yang menonton. Langsung saja kita mulai, let's go! Baik, sebelum kita masuk ke website Oracle Apex, di sini saya ingin memberitahu terlebih dahulu ya, bahwa sebelumnya di sini saya telah membuat beberapa table. Yang pertama ada table jabatan, dan yang kedua ada table karyawan, dan yang ketiga ada table departemen. Di mana di table jabatan itu ada isinya ada ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, dan di table karyawan terdapat ada ID karyawan, nama karyawan, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, ID jabatan, ID departemen. Dan di table departemen terdapat ada ID departemen, nama departemen, dan juga lokasi. Nah, hasil yang ingin kita inginkan itu adalah menggabungkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, dan juga nama departemen. Nah, bagaimana caranya? Mari kita langsung saja membuka website aplikasi Oracle Apex untuk mengoding perintahnya di sana. Let's go. Kita langsung masuk ke website Oracle Apex saja. Nah, di sini saya sudah login ya, jadi tinggal masuk. Kita ke SQL Workshop, kita masuk ke SQL Common. Nah, di sini kita dapat menuliskan perintah yang ingin kita inginkan. Nah, di sini saya akan mengoding terlebih dahulu, lalu menampilkan hasilnya, dan saya akan setelah itu menjelaskan tentang fungsi-fungsi codingan yang sudah saya coding. Oke, langsung saja saya ngoding terlebih dahulu. Oke, coba kita running. Nah, di sini kita telah berhasil menampilkan antara gabungan yang data dari tabel karyawan, tabel jabatan, dan juga tabel departemen. Kita lihat di sini. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari hasil codingan ini. Kita ke yang pertama, ke sini ya. Nah, fungsi ini itu untuk menentukan kolom-kolom apa saja yang ingin ditampilkan dari hasil query. Nah, di sini saya kan sudah memakai alias ya. Di sini kan tabel karyawan sudah saya jadikan A aliasnya, dan tabel jabatan sudah saya jadikan B, dan tabel departemen sudah saya jadikan C. Nah, makna dari codingan ini itu adalah kita mengambil data dari tabel karyawan, yaitu berupa ID karyawan, nama karyawan, dan ID jabatan. Dan ini kita mengambil data dari tabel jabatan, yaitu berupa nama jabatan, gaji pokok, dan tunjangan jabatan. Dan kita di sini mengambil
data dari tabel departemen, yaitu nama departemen. Nah, kalau from karyawan ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, yaitu adalah menentukan tabel utama karyawan yang menjadi sumber utama data. Huruf A adalah alias untuk tabel karyawan agar lebih ringkas saat digunakan. Nah, untuk inner join yang ini, itu fungsinya untuk menggabungkan data dari tabel karyawan dengan tabel jabatan berdasarkan kecocokan ID jabatan. Nah, kecocokan ini biasanya kita menggunakan primary key dan juga foreign key, yang biasanya itu kita taruh di ID. Nah, ID-nya ini kan biasanya kan berupa angka unik atau huruf unik gitu. Nah, untuk yang ini, itu menggabungkan data dari tabel karyawan dengan tabel departemen berdasarkan ID departemen. Nah, seperti yang sudah saya bilang nih, alias C ini mewakilkan tabel departemen. Nah, kesimpulannya, query ini menghasilkan data karyawan lengkap dengan informasi jabatan dan departemennya, termasuk nama jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan nama departemen dari 3 tabel yang saling terhubung, yaitu karyawan, jabatan, dan departemen. Nah, bisa nggak sih kalau kita ubah tanpa menggunakan alias? Itu jawabannya bisa, dan hasilnya pun sama. Nah, agar tidak penasaran, mari kita coba tanpa menggunakan alias. Kita copy paste saja dulu. Nah, A-nya kita ganti karyawan ya. Dan B kita ganti jabatan. Ya, kita ganti departemen bahwa menentuin jabatan. Di sini udah nggak memerlukan B lagi, dan A ini kita ubah jadi karyawan. C-nya udah nggak usah, A nya kita ganti karyawan, dan C ini kita ganti, tinggal kita ganti departemen, dan yang B kita ganti jabatan. Oke. Nah, apakah bisa? Mari kita run. Oke, hasilnya sesuai yang sudah saya bilang, bisa, dan hasilnya pun sama. Baik, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam mengoding ataupun dalam penjelasannya, mohon maaf. Terima kasih semuanya telah menonton. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.